Oke Pak, di sini saya mau demoin sistem yang sudah pernah kami buat. Contohnya, ini adalah aplikasi inventory dan juga sales. Jadi dari sisi website itu ada owner, admin dan juga cabang sama pusat. Nah, ini kita contoh login di owner. Jadi owner itu bisa akses semua fitur. Nah, ini login. Ini untuk data awalnya masih kosong semua. Ini untuk produk yang udah diinput, namun stoknya belum ditambahkan. Jadi di table produk atau di menu produk ini kita bisa nambahin suatu produk. Nah, ini contoh produk yang udah saya buat. Saya contohin aja mungkin di sini kuota 60 GB, 100 GB mungkin. Di sini saya contohkan produknya itu dalam bentuk kayak paket pulsa atau paket internet. Nah, ini udah ada aja, pakai yang ada aja datanya. Kemudian di stok kita bisa nambahin ke mana nih stoknya, ke pusat dulu, karena kan owner ini yang utama, dia bisa ngirim stok kemana aja sebetulnya. Kita tambahin stok, kita mau nambahin stok apa nih, barang apa. Contoh providernya kita filter dulu, Telkomsel, kuotanya yang 2 GB, produknya yang ini, kuota 2 GB. Nah, kuantitinya itu kita mau kirim ke pusat berapa? 200. Kemudian tambah stok lagi ke pusat, kita ganti providernya, kuota 5 GB, produknya yang kuota malam, kita kirim 400 unit. Nah, karena di pusat sudah ada stoknya, dari pusat ini bisa kirim ke cabang. Nah, di sini juga kita bisa login sebagai pusat. Sementara kita di owner dulu, karena di owner ini kita bisa membuat akun terlebih dahulu. Contoh kita buat di pusat dulu deh. Ini udah ada admin pusat, cabang juga ada nih salah satu cabangnya. Kita harus bikin cabangnya terlebih dahulu. Nama cabang Jakarta, Jalan Handala. Nah, di cabang ini kita itu membuat akun. Ini namanya akun, kita buat akun namanya Wahyu misalkan, username Wahyu, passwordnya Wahyu123. Nah, di sini cabang ini, akun si Wahyu mau akses cabang mana, karena kita cuma punya Jakarta, kita pilih Jakarta. Sekarang kita mulai di akun pusat aja. Di akun pusat kita punya stok segini. Kemudian kita mau ngirim ke cabang. Dari sisi pusat mau ngirim ke cabang, kirim stok. Karena cuma ada cabang Jakarta, jadi kita pilih cabang Jakarta. Jadi kita kirimnya itu berapa, contoh 100. Kemudian dari ini udah berkurang, yang ini kita kirim juga sekitar 250. Kita pilih cabangnya dulu, cabang Jakarta. Catatannya opsional. Nah, di cabang Jakarta udah masuk nih. Untuk mastiin, kita bisa juga login sebagai cabang. Sekarang kita login nih sebagai cabang. Tadi akunnya cabang itu kan, kalau akun cabang berarti banyak yang bisa login kemungkinan.
Yang megang data cabang tuh bisa siapa aja. Kita udah masuk sebagai cabang. Nih, Wahyu. Nah, di cabang udah masuk datanya. Kita bisa kirim lagi ke sales. Nah, sales ini untuk sales karena dia adanya di app, nanti kita kirim ke sales lewat app aja. Sini kita bisa bikin akun salesnya juga, akun sales yang terintegrasi dengan cabang ini, cabang Jakarta. Contoh kita bikin namanya sales Agus 123. Karena ini itu cabang Jakarta, jadi udah pasti kita bikin akun sales ini untuk si cabang ini, cabang Jakarta, kecuali kita login di cabang lain gitu. Ketika kita login di cabang lain, maka sales yang kita buat itu akan terintegrasi sama cabang lain. Nah, ini kita udah ada data sales. Dari cabang ini kita bisa kirim ke sales. Stok di cabang ini ada berapa untuk produknya? Asal cabang udah pasti cabang yang ini aja, cabang Jakarta. Jadi di sini saya cuma ngejelasin, saya detailkan aja bahwa ini tuh di cabang Jakarta gitu. Pilih sales. Karena tadi cuma ada sales Agus, maka yang ada cuma Agus. Kecuali kita bikin satu lagi sales yang terintegrasi sama ini. Sales Bayu contoh. Kita akan kirim dari cabang ini ke sales yang terintegrasi sama cabang ini. Kita bisa pilih nih, mau kirim ke sales siapa? Sales Agus misalkan. Kuantitinya kita kirim 25. Nah, yang ini kita kirim kuantitinya 50 ke sales Agus. Kita contohin lagi, yang ini kita kirim ke sales Bayu. Jadi untuk stok ini kita bisa ngembaliin lagi stoknya. Misalkan stoknya 75 ini, kita bisa ngembaliin ke pusat. Nah, nanti dari sales juga bisa ngembaliin lagi stoknya ke cabang yang terintegrasi sama sales tersebut. Jadi bisa saling ngirim atau saling ngembaliin. Jadi dari atas, dari pusat kirim ke cabang, cabang kirim ke salesnya masing-masing. Dan habis itu sales bisa ngembalikan juga ke cabang masing-masing. Kemudian cabang bisa ngembalikan stok lagi ke pusat. Nanti di stok utama di pusat itu akan bertambah juga sesuai data yang dibalikin, sesuai kuantiti yang dibalikin dari masing-masing tadi. Nah, ini udah kelihatan di sales sudah masuk produknya ini, provider ini, kategorinya ini masuk ke sales Agus. Produk ini masuk ke sales Agus. Nah, ini fitur history untuk pergerakan dari stoknya. Jadi stok ini kemana aja, tapi ini dilihat dari sisi cabang. Contoh kirim ke sales, berarti si cabang ini habis ngirim data ke sales. Cabang ini habis terima ke pusat tuh. Ini dibedain untuk statusnya. Ini dia habis kirim ke sales. Jadi di story ini kelihatan pergerakan dari stoknya ini kemana aja. Ini dilihat dari sisi cabang gitu. Nah, untuk transaksinya itu belum saya bisa jelasin karena itu ada di aplikasi. Jadi intinya itu di aplikasi, salesnya itu ngirim ke outlet. Outlet itu ngambil sebuah barang lah. Nanti akan muncul transaksi dari si salesnya ini di aplikasi. Jadi seperti itu. Oke, segitu aja demonya. Terima kasih.